Assalamualaikum teman-teman, apa kabar? Semoga kita, keluarga kita, dan saudara kita sehat selalu dan semoga selalu dalam lindungan Allah. Amin, ya robbal alamin. Oh ya teman-teman, tonton vlog saya sampai habis ya. Nanti insya Allah kita akan belajar bareng tentang pelajaran ekonomi. Sebelum kita ke pembelajaran, yuk kita tonton dulu beberapa aktivitas saya. Kita lihat pemandangan di sore hari ya teman-teman. Masya Allah, pemandangannya bagus banget teman-teman. Siapa nih yang suka foto-foto pemandangan atau tumbuh-tumbuhan di sekitar? Aku pun juga suka seperti itu teman. Aku tadi juga foto-foto pemandangan atau tumbuh-tumbuhan di sekitar. Nih aku kasih lihat hasilnya. Mungkin hasil fotoan saya kurang bagus ya teman. Jangan lupa sholat maghrib teman, karena sholat adalah kewajiban umat Islam. Jangan lupa makan teman, karena makan adalah kebutuhan pokok manusia. Makan makanan ringan teman. Sholat isya teman. Jangan lupa tadarus Al-Quran teman. Oke teman, kita memasuki pembelajaran. Yuk belajar bersama-sama. Kita belajar ekonomi tentang uang. Sebelum belajar, jangan lupa berdoa dulu ya teman. Sesudah kita berdoa, yuk kita memasuki materi tentang uang. Kita mulai dari sejarah uang. Sejarah mata uang diawali dari kebutuhan akan suatu benda yang dapat berfungsi sebagai alat tukar. Mula-mula dalam masyarakat yang masih sederhana, setiap orang dapat memenuhi kebutuhan akan barang dan jasa dengan cara menghasilkannya sendiri. Kebutuhan makin berkembang menjadi beraneka ragam. Mereka memerlukan barang-barang yang tidak dapat dihasilkan sendiri. Muncullah kebutuhan akan pertukaran. Mula-mula pertukaran dilakukan secara barter, yaitu sistem menukar barang dengan barang atau tukar-menukar secara in natura. Sebagai contoh, nelayan menukarkan ikan hasil tangkapannya dengan ubi jalar hasil kebun petani di lereng-lereng bukit. Lama-kelamaan sistem barter mengalami kesulitan, yaitu sering dijumpai ketidakcocokan jenis barang yang diperlukan setiap orang untuk dipertukarkan. Timbulnya kesulitan itu menjadikan orang mulai berpikir untuk menyepakati suatu benda yang dapat menjadi perantara antara medium dalam pertukaran. Benda itu harus betul-betul dapat diterima secara umum dalam lingkungan masyarakat tertentu sebagai sesuatu yang berharga. Pengertian berharga adalah dapat ditukarkannya benda itu dengan barang apapun yang diperlukan seseorang. Benda itu harus dapat dipercaya setiap orang atas kemampuannya untuk ditukarkan barang-barang lain yang diperlukan. Misalnya, kulit kerang dan kepingan logam memenuhi persyaratan tersebut. Kebutuhan akan benda berharga yang dapat menjadi alat perantara pertukaran tidak dapat dihindarkan. Benda itulah yang kemudian dikenal dengan nama uang barang. Adanya uang barang pun mengalami kesulitan, yaitu sulitnya menentukan nilai barang-barang yang dipertukarkan. Berapa jumlah kulit kerang yang harus dibawa untuk mendapatkan sehelai baju? Berapa jumlah kepingan logam yang harus dibawa untuk mendapatkan beras untuk makan satu keluarga? Kesulitan ini muncul karena belum ada pengukur nilai dari setiap barang yang akan dipertukarkan. Dengan munculnya uang yang seperti kita gunakan sehari-hari, kesulitan ini dapat diatasi.
orang akan mudah mengukur berapa uang yang harus dibayarkan untuk membeli baju, berapa pula uang yang dibutuhkan untuk membeli 5 kg beras. Sejarah uang di Indonesia. Sejarah uang Republik Indonesia diawali sesudah proklamasi tahun 1945. Pada saat itu, uang tidak sekadar berfungsi sebagai alat pembayaran, tetapi juga sebagai lambang kedaulatan pemerintah dan untuk memperkenalkan republik ini pada forum internasional. Pada tahun 1945 secara resmi uang Republik Indonesia dinyatakan sebagai satu-satunya alat pembayaran yang sah. Pada tahun 1952 berdiri NV Percetakan Uang Kebayoran Baru, Perkeba. Tahun 1955 dimulai pencetakan uang kertas pemerintah, UKP yang pertama. Pengertian uang. Uang adalah segala sesuatu yang dapat diterima oleh masyarakat umum sebagai alat tukar dalam lalu lintas perekonomian. Makna lalu lintas perekonomian dalam definisi uang sangat luas. Selain pertukaran, di dalamnya tercakup pemenuhan kewajiban seperti pembayaran pajak, uang sekolah, pembayaran zakat bagi umat Islam, dan sumbangan. Jadi, segala sesuatu yang dapat diterima umum sebagai alat tukar atau alat pembayaran atas barang-barang atau pemenuhan berbagai macam kewajiban dapat disebut uang. Uang yang selama ini kita kenal secara luas dalam wujud fisik uang kertas atau uang logam dalam berbagai pecahannya jelas memenuhi definisi ini. Tidak ada orang yang menolak pembayaran dengan uang yang sah. Uang dalam ilmu ekonomi tradisional didefinisikan sebagai setiap alat tukar yang dapat diterima secara umum. Alat tukar ini dapat berupa benda apapun yang dapat diterima oleh setiap orang di masyarakat dalam proses pertukaran barang dan jasa. Dalam ilmu ekonomi modern, uang didefinisikan sebagai sesuatu yang tersedia dan secara umum diterima sebagai alat pembayaran bagi pembelian barang-barang dan jasa-jasa serta kekayaan berharga lainnya, serta untuk pembayaran utang. Beberapa ahli juga menyebutkan fungsi uang sebagai alat penunda pembayaran. Keberadaan uang menyediakan alternatif transaksi yang lebih mudah daripada barter yang lebih kompleks, tidak efisien, dan kurang cocok digunakan dalam sistem ekonomi modern karena membutuhkan orang yang memiliki keinginan yang sama untuk melakukan pertukaran dan juga kesulitan dalam penentuan nilai. Efisiensi yang didapatkan dengan menggunakan uang pada akhirnya akan mendorong perdagangan dan pembagian tenaga kerja yang kemudian akan meningkatkan produktivitas dan kemakmuran. Fungsi, jenis, dan syarat uang. Fungsi uang. 1. Fungsi uang sebagai alat tukar. Ketika Anda membeli buku di toko, penjual di toko itu memberikan Anda bukunya dan Anda memberikan uang ke penjual toko itu. Pada saat Anda berencana untuk membeli buku di toko tersebut, Anda sudah yakin bahwa penjual toko itu akan menerima uang Anda karena uang sudah diterima sebagai alat tukar. 2. Fungsi uang sebagai satuan hitung. Dalam perekonomian modern, fungsi uang sebagai satuan hitung benar-benar diperlukan. Dapat dibayangkan bagaimana sulitnya menghitung pendapatan nasional dan pendapatan per kapita tanpa ada satuan hitung berupa uang.
untuk menjumlahkan beribu-ribu bahkan mungkin berjuta-juta jenis barang dan jasa yang dihasilkan dalam suatu negara, diperlukan penjelasan dan daftar rincian jenis barang yang bukan main panjangnya jika tidak ada satuan hitungnya. Dengan penyebut yang sama berupa satuan hitung dalam bentuk nilai harga uang, semuanya menjadi mudah. Setiap barang dan jasa dalam kualitas dari rincian jenis yang bagaimanapun dapat disebut nilai harganya. 3. Uang sebagai penyimpan nilai atau kekayaan. Kekayaan dapat saja disimpan dalam bentuk barang. Misalnya, petani menyimpan kekayaan dalam bentuk hasil bumi, seperti padi, jagung, ubi, buah-buahan, dan sayur-sayuran. Namun, besar kemungkinan kekayaan berupa barang-barang itu dapat rusak selama dalam penyimpanan. Apalagi hasil bumi berupa buah-buahan dan sayur-sayuran yang sangat mudah rusak atau busuk, akan hilang nilainya akibat disimpan. Untuk mengatasi masalah tersebut, ada satu cara yang aman. Kekayaan dapat disimpan dalam wujud uang. Hasil bumi yang akan disimpan dijual untuk memperoleh uang. Uang disimpan baik di rumah maupun di lembaga-lembaga keuangan dalam wujud tabungan. Tabungan seperti Simpedes di Bank Rakyat Indonesia BRI dan Taplus di Bank Negara Indonesia BNI adalah contoh-contoh penyimpanan kekayaan dalam wujud uang. 4. Uang sebagai alat pembayaran. Kegiatan jual beli, pengupahan, sewa menyewa, dan sebagainya sudah sedemikian meluas. Dalam setiap kegiatan tersebut, fungsi uang bukan semata-mata sebagai alat pertukaran atau satuan hitung, melainkan lebih berfungsi sebagai alat pembayaran. Misalnya, seorang petani datang ke sebuah toko elektronik akan membeli sebuah pesawat televisi. Sewaktu berada di toko, ia melihat sebuah pesawat televisi dipajang dengan harga Rp800.000. Ia tidak lagi berpikir berapa kuintal padi yang telah dijual untuk memperoleh uang sebesar Rp800.000 yang akan digunakan untuk membeli pesawat televisi. Orang itu hanya berpikir bahwa uang yang dipegangnya itu diperlukan sebagai alat pembayaran barang yang akan dibelinya. Ia tidak lagi menganggap uang itu semata-mata sebagai alat tukar. Dalam kehidupan sehari-hari, hal yang dialami si petani tadi banyak juga dialami orang lain. Uang gaji yang akan digunakan untuk membeli barang, membayar uang sekolah, membeli buku, memberi uang saku atau ongkos naik bus kota, dan keperluan lain bisa dipandang sebagai alat pembayaran. Uang gaji tidak lagi dilihat sebagai alat tukar antara tenaga dan barang atau jasa yang diperlukan bagi seluruh keluarganya. Uang gaji sudah dianggap sebagai alat pembayaran yang diperlukan guna menutup segala keperluan dan kewajiban yang harus dibayarnya. Pemerintah memerlukan uang untuk membayar berbagai kewajibannya, seperti membayar gaji pegawai, membiayai kedutaan besar di luar negeri, dan memberi subsidi. Uang itu diperoleh dari berbagai macam pemasukan, seperti pajak, hasil ekspor, dan pinjaman luar negeri. 5. Uang sebagai ukuran untuk pembayaran pada masa depan atau ditangguhkan. Sebagai ukuran untuk pembayaran pada masa depan, uang terkait
dengan transaksi pinjam-meminjam atau kredit. Mungkin seseorang membeli barang dengan cara pembayaran yang ditangguhkan, karena pembayaran ditangguhkan akan dilakukan pada masa depan. Ukuran yang digunakan lain dibandingkan dengan pembayaran secara tunai. Dalam transaksi seperti itu, uang merupakan salah satu cara menghitung pembayaran pada masa depan, pembayaran yang ditangguhkan. Oke teman, video pembelajaran kita insya Allah sudah selesai. Terima kasih sudah menonton vlog saya. Apabila saya ada salah, saya minta maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jenis dan syarat uang. 1. Uang barang atau uang komoditas. Kulit, kerang, dan kepingan logam yang dahulu pernah digunakan dalam transaksi merupakan uang barang atau uang komoditas. Dalam sejarah uang, masih banyak komoditas lain yang pernah dijadikan uang. Beberapa di antaranya ialah tembakau, tulang binatang, gading gajah, serta kulit harimau, singa, dan buaya. Penggunaan uang dimaksudkan untuk memperlancar perekonomian. Kebutuhan akan jenis uang perlu disesuaikan dengan tingkat perekonomian suatu masyarakat. Biasanya, penggunaan uang barang terdapat dalam masyarakat primitif atau yang masih sederhana pada masa kini. Dalam perekonomian modern, penggunaan uang komoditas tidak memadai lagi. Betapa sulitnya membawa kulit binatang untuk membayar suatu barang yang akan kita beli. Di samping itu, barang sudah tidak diterima lagi oleh umum sebagai alat tukar. Uang barang sudah kehilangan fungsinya sebagai alat tukar dalam perekonomian modern. 2. Uang kartal. Uang kartal adalah uang yang kita lihat sehari-hari. Hampir pasti dalam saku kita masing-masing terdapat beberapa lembar atau keping uang kartal. Uang kartal dapat berupa uang kertas dan uang logam. Uang kertas ataupun uang logam kita jumpai dalam berbagai pecahan. Kebutuhan akan uang kartal diakibatkan oleh tidak praktisnya uang barang sehubungan dengan makin meningkatnya kebutuhan akan uang. Makin maju perekonomian, makin banyak dan beragam kegiatan ekonomi yang terjadi. Kalau uang diibaratkan bahan bakar untuk menjalankan mesin perekonomian, makin banyak mesin yang harus dijalankan memerlukan bahan bakar yang makin banyak pula. 3. Uang giral. Uang giral adalah alat pembayaran yang bukan berupa uang. Biasanya merupakan format perintah mengeluarkan uang, antara lain berupa cek, bilet giro, cek perjalanan, draft uang, order uang, dan letter of credit. Suatu benda agar dapat diterima secara umum sebagai sesuatu yang berharga untuk dijadikan uang barang atau bahan untuk mata uang harus memenuhi beberapa syarat, yaitu 1. Memiliki nilai tertentu yang tidak mudah berubah. 2. Tidak mudah rusak. 3. Mudah dibawa. Dan 4. Pembagian atas uang tidak merusak nilainya. Dalam uang kartal, uang kertas dan uang logam dikenal dua macam nilai.
yaitu nilai intrinsik dan nilai nominal. Nilai intrinsik adalah nilai bahan-bahan yang digunakan untuk membuat uang kartal. Nilai nominal adalah nilai yang dinyatakan dalam angka yang tertera pada mata uang tersebut. Untuk uang kartal, yang lebih dipentingkan adalah nilai nominal. Besarnya nilai nominal ini ditetapkan oleh pemerintah melalui peraturan perundang-undangan. Diterakannya nilai nominal yang dijamin pemerintah tersebut akan meletakkan uang kartal sebagai jenis uang yang diakui sebagai alat pembayaran yang sah. Sebagai alat pembayaran yang sah, uang kartal tidak dapat ditolak oleh setiap warga negara, terutama uang kertas. Timbulnya kepercayaan masyarakat adalah adanya jaminan pemerintah. Jadi, uang kertas perlu ada kepercayaan seperti itu karena nilai intrinsiknya mendekati nol. Oleh karena itu, uang kertas sering dinamakan uang kepercayaan. Syarat pertama yang diperuntukkan bagi uang adalah barang atau bahan untuk mata uang memiliki nilai tertentu yang tidak mudah berubah. Untuk uang kartal, syarat tersebut ditukar dengan adanya nilai nominal. Nilai nominal ini dijamin relatif tidak akan mudah berubah. Syarat tidak mudah rusak dapat dipenuhi dengan memilih jenis bahan kertas yang berkualitas sangat baik. Syarat pembagian atas uang tidak merusak nilainya dipenuhi dengan disediakannya pecahan yang cukup banyak tanpa mengurangi nilainya. 10 keping pecahan ratusan rupiah nilainya sama dengan 1 lembar ribuan rupiah. Syarat mudah dibawa dalam batas tertentu dapat dipenuhi, asal jumlahnya tidak begitu besar. Uang kertas relatif ringan dan mudah dibawa kemana-mana. Namun, untuk pembayaran jumlah besar akan muncul kesulitan. Pengelolaan uang rupiah oleh Bank Indonesia. Bank Indonesia merupakan bank sentral yang ada di Indonesia yang salah satu tugasnya mengelola uang rupiah. Pengelolaan uang rupiah yang dilakukan oleh Bank Indonesia meliputi beberapa tahapan, yaitu 1. Perencanaan. Perencanaan adalah suatu rangkaian kegiatan menetapkan besarnya jumlah dan jenis pecahan yang akan dicetak berdasarkan perkiraan kebutuhan uang rupiah dalam periode tertentu. Bank Indonesia melakukan perencanaan dan penentuan jumlah uang rupiah yang dicetak dengan memperhatikan asumsi tingkat inflasi, pertumbuhan ekonomi, rencana macam dan pecahan uang rupiah, serta perkiraan jumlah uang rupiah yang dimusnahkan. Bank Indonesia juga menyediakan jumlah uang rupiah yang akan diedarkan. 2. Pencetakan. Pencetakan adalah suatu rangkaian kegiatan mencetak uang rupiah. Bank Indonesia melakukan pencetakan uang rupiah di dalam negeri dengan menunjuk badan usaha milik negara sebagai pelaksana pencetakan uang rupiah. Penunjukan badan usaha milik negara sebagai pelaksana pencetakan uang rupiah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Apabila badan usaha milik negara menyatakan tidak sanggup melaksanakan pencetakan uang rupiah, maka badan usaha milik negara tersebut dapat menunjuk lembaga lain untuk bekerja sama dalam pelaksanaan pencetakan uang rupiah dengan memenuhi persyaratan
pencetakan uang rupiah yang disepakati sebelumnya antara Badan Usaha Milik Negara dan Bank Indonesia. Penunjukan lembaga lain dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara melalui proses yang transparan dan akuntabel, serta menguntungkan negara, dan harus memperoleh persetujuan Bank Indonesia. Apabila badan usaha milik negara tidak dapat memenuhi persyaratan pencetakan uang rupiah yang disepakati sebelumnya, maka Bank Indonesia dapat menetapkan kebijakan lain dalam rangka menjaga ketersediaan uang rupiah. Badan usaha milik negara dan lembaga lain yang ditunjuk mencetak uang rupiah harus menjaga mutu, keamanan, dan harga yang bersaing dalam melaksanakan pencetakan uang rupiah untuk Bank Indonesia. 3. Pengeluaran. Pengeluaran adalah suatu rangkaian kegiatan menerbitkan uang rupiah sebagai alat pembayaran yang sah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bank Indonesia menetapkan tanggal, bulan, dan tahun mulai berlakunya uang rupiah yang dikeluarkan sebagai alat pembayaran yang sah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bank Indonesia mengeluarkan uang rupiah dengan peraturan Bank Indonesia yang ditetapkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia dan diumumkan melalui media massa. Uang rupiah yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dibebaskan dari bea materai. 4. Pengedaran. Pengedaran adalah suatu rangkaian kegiatan mengedarkan atau mendistribusikan uang rupiah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bank Indonesia merupakan satu-satunya lembaga yang berwenang mengedarkan uang rupiah kepada masyarakat. Pengedaran uang rupiah yang dilakukan oleh Bank Indonesia disesuaikan dengan kebutuhan jumlah yang beredar, yaitu sesuai dengan kebutuhan masyarakat terkait dengan jumlah nominal dan jenis pecahan rupiah tertentu. Pecahan uang rupiah tertentu. Bank Indonesia juga menentukan nomor seri uang rupiah kertas dalam rangka pengedaran uang rupiah. Nomor seri adalah susunan huruf dan atau angka serta bentuk nomor seri untuk dicantumkan dalam desain uang rupiah kertas sebagai salah satu unsur pengaman. Kegiatan pengedaran uang rupiah dilakukan melalui kegiatan layanan kas dan distribusi uang rupiah. 5. Pencabutan dan penarikan. Pencabutan dan penarikan adalah rangkaian kegiatan yang menetapkan uang rupiah tidak berlaku lagi sebagai alat pembayaran yang sah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bank Indonesia menetapkan uang rupiah tidak sebagai alat pembayaran yang sah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan cara mencabut dan menarik uang rupiah dari peredaran. Pencabutan dan penarikan uang rupiah ditetapkan oleh Bank Indonesia dengan peraturan Bank Indonesia yang ditempatkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia dan diumumkan melalui media massa. Bank Indonesia juga memberi penggantian atas uang rupiah yang dicabut dan ditarik dari peredaran sebagaimana sebesar nilai nominal yang sama. Hak untuk memperoleh penggantian atas uang rupiah yang dicabut dan ditarik dari peredaran tidak berlaku setelah 10 tahun sejak tanggal pencabutan. Jangka waktu penggantian atas mata uang rupiah yang dicabut dan ditarik ditentukan dengan beberapa peraturan sebagai berikut. 1. 5 tahun sejak tanggal pencabutan.
Penukaran dilakukan di Bank Indonesia, bank yang beroperasi di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pihak lain yang ditunjuk oleh Bank Indonesia. 2. 5 tahun sejak berakhirnya jangka waktu penukaran sebagaimana dimaksud di atas. Penukaran dilakukan di Bank Indonesia. Uang yang telah dicabut dan ditarik dari peredaran Bank Indonesia dan atau pihak lain yang disetujui oleh Bank Indonesia memberikan penggantian kepada masyarakat yang menukar uang yang telah dicabut dan ditarik dari peredaran. 6. Pemusnahan. Pemusnahan adalah suatu rangkaian kegiatan meracik, melebur, atau cara lain memusnahkan uang rupiah sehingga tidak menyerupai uang rupiah. Bank Indonesia akan melaksanakan pemusnahan terhadap uang rupiah dengan syarat-syarat yang telah ditentukan, antara lain sebagai berikut. 1. Uang rupiah tidak layak edar. 2. Uang rupiah yang masih layak edar yang dengan pertimbangan tertentu tidak lagi mempunyai manfaat ekonomis dan atau kurang diminati oleh masyarakat. 3. Uang rupiah yang sudah tidak berlaku, yaitu uang rupiah yang dicabut dan ditarik dari peredaran. Jumlah dan nilai nominal uang rupiah yang dimusnahkan oleh Bank Indonesia ditempatkan dalam lembaran negara Republik Indonesia secara periodik setiap 1 tahun sekali. Jumlah dan nilai nominal uang rupiah yang dimusnahkan oleh Bank Indonesia meliputi jenis pecahan, uang biliar atau keping, dan nilai nominal. Data jumlah dan nilai nominal uang rupiah yang dimusnahkan yang ditempatkan dalam lembaran negara Republik Indonesia untuk periode 1 tahun, yaitu data dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Oke teman, video pembelajaran kita insya Allah sudah selesai. Terima kasih sudah menonton vlog saya. Apabila saya ada salah, saya minta maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.